Langsung Baru, Cusin. baru di-mention dan Cusin tiba-tiba ya. Suksin, karena ini tidak akan dilepaskan, kita tahu view. Controller yang sangat handal, controller bermain mid. Dan ngomongin ke arah Why Not, harusnya dia udah mulai sadar kalau Apro juga harus bisa mengontrol sungainya. Karena just in case KYE nanti tiba-tiba pakai hero-hero yang cukup agresif, itu udah langsung direspon dengan adanya steal pick terhadap Kalia. Oke, Harit dan juga Kalea ya. Tapi berarti dari EVOS juga masih bisa ngebawain hal yang sama lagi nih. Iya. Adanya Cloud dan juga Suyo ya kalau misalnya berkaca dengan match sebelumnya. Dan ini 3 pick yang menurut aku juga sangat amat strong gitu. Kayak ya 11-12 ya Om sama Suyo Harit, Suyo Cloud kayaknya bisa jadi jawaban buat match up. Betul, dengan Harit. betul. Jadi kalau mereka ambil Suyo-nya, Leo-nya bisa jadi Leo dengan Harit ya. Tapi Suyo di sini untuk Albert sendiri tipikalnya beda loh, Nevin. Kayak dari yang kemarin, dari minggu kemarin kalau kita lihat, dia mainnya cuma ngepok aja. Biarkan teman-temannya yang melakukan finishing dan terjadi lagi. Iya, hal yang sama. Suyo. Tapi kanan ini harus respon dengan jungler, karena cukup berbahaya ketika 2 jungler akan ditutup seperti Leo Mort, yang mungkin akan juga ditutup. Coba kalau mereka memastikan tidak menggunakan pick jungler kali ini, harus ada pocket Pick ya. pick yang dimiliki dari Why Not. Dan ini Why Not, jadi kita masih belum tahu apakah dia akan mengeluarkan pocket trick. Tapi kenapa nggak sekarang? Why not gitu loh. Why not? Ya, Why not now ya? karena untuk jungler ya, yang mungkin available dengan Harit ya ada 2 kan ya. Ini Iya. kayak kita udah discuss dengan Nevin berapa kali nih. Leopard. Ya. Leo dan Suyo. Iya itu Iya. lah. Ketemu itu terus ya Ya, berdua ya. karena physical yang oke, dengan defense yang oke, dengan magic yang memang sudah strong kan dari Harit. Mau Leomord sekarang atau kalau enggak bakal ditutup? Wah Gor, tapi Gor tarik. ternyata 4 kali back, 4 kali pick ya season ini untuk Oke. menggunakan Gord ini. Tapi Oke. 75% loh. Iya. Tinggi banget itu. Dan ini harus ditutup dulu ya, lapu-lapu dan juga high loss. Ya, Lapu-lapu, Hylos. Kalau aku saran aku lapu-lapu sama Arlot. Atau mungkin dia nggak mau main Arlot, bisa saja Arlotnya bisa dipick di tangan dari Navi. Untuk dari Cars dan possibility untuk jungle, mereka punya chance untuk Universe. banyak sih sekarang jungle-nya terbuka ya, karena ada Gord yang dipakai juga, berarti yang kebuka itu Fredrin. Itu juga ada, karena bisa dikombo kan. Kombo dengan Kalia, kombo dengan Gord nih yang sebenarnya menjadi masalah nanti untuk EVOS. EVOS. Nolan. Mereka coba tutup jungle-nya. Nolan tapi. Dan dari kanan mereka harus tutup lagi sih. Ya halo kak. Rar, rar, Halo rar, Casey. rar. Au. Biasa kalau ada Casey menang sih. Biasanya kalau dia datang. Klinik dari mana nih? Ada salah waktu itu pasti ada Oh, tuh ada ya? kalah. Kalau beneran di bapak bosen. ngomong sama anak emang harus pakai klinik. Ada Iya, loh klinik dari kan mana ya? menyesuaikan Omawa. Kalau Iya, ada Omawa kita bener. harus bahas klinik Kamu Om. join dong klinik. Udah cukup. Oh, cukup ya? Udah terlalu klinikin hidup saya. Oke, dengan lampu-lampu yang ditutup berarti satu opsi hero lagi ya yang akan di-ban. Tadi ada opini menuju ke arah Arlot juga. Apakah itu bakal jadi salah satu pertimbangan? Karena Diambil berarti gak sih? mereka Arlotnya diambil Cars gak sih? badannya bakal ke di-ban. arah mana? Badan ya, kalau badan Tergisla oke banget sekarang. Buat Buat EXP dan Leomord ditutup. Masih ada Fredrin sebenarnya. Karena Harit Gord ini udah bisa jadi killer untuk apapun ya. Iya. Meskipun itu magic damage-nya. Jadi Navi bisa main tank. Dan kalau memang mau lebih survive Terisla. Ada Terisla ya. Kalau ada Kalea, ada hero pick off misalnya. Kalian pakai Kaja, kalian pakai Kalea, kalian main pick off apapun itu. Terisla ini bisa jadi single handedly. Itu pegang semua hero yang lain. Oh. Karena iron skin-nya dia kuat banget. Oke. Oh, ini lumayan serem juga ya berarti secara kombonya. Junglernya berarti tambahin damage lagi gak Om kalau gini? Buat Navi. Harusnya sebenarnya sih Navi belum punya teman main kaliannya kecuali Gord ya. Cuma Gord kan sulit banget untuk nge-following up kalian. Kalau mereka mau damage boleh, tapi kalau yang gue lihat kayaknya ke damage di sini. Andorio bisa main Universe sih dibandingkan Universe ya. Oh dibandingkan jadi main damage Assassin. tapi yang lebih tebel Kalau aku gitu. tetap Iya. Fredrin sih ya kalau buat ini ya. Bisa pegang soalnya. Ada dash juga bisa kabur nanti. Oke, kalau gitu Hilda. berarti Chow, Hilda. Hilda harusnya key gak sih? Ya. Dan biarin Chow-nya bermain dari untuk seorang Luke. Biarin pick overnya ini dari Luke yang bermain dengan flanking dan full damage kan. Tapi kayaknya bisa dibalik juga sih. Bisa dibalik? Masih bisa dibalik bener. Hilda lawan Baksya. Oh dia Aku kira tadi mau Fredrin ya, soalnya kan mereka butuh physical. Tapi Ya. Soknya juga kalau untuk Baksyanya cuman minusnya dari Baksya pasti ya lawannya Cusin. Udah biasa ya, kita kalau jadi Baksya, kalau jadi Cusin udah pasti tebak-tebak ke atas. jujur gue nggak terlalu demen Baxia karena gue kasihan banget di early game disiksa. Iya kan ini kan. Baxianya nggak punya damage tambahan.
Betul. Baxianya Hah? kasarnya cuma bonyok digebukin sampai disengage satu sama lain. Team fight early-nya. That's it. Harriet nggak bakal punya damage. Gord nggak ada Mystic Gas di level 4, nggak ada Kamehameha. Iya. Sebenarnya tergantung setup di Turtle 1 ya untuk Navi ya. Iya. Karena seperti biasa dengan 4 magic yang mereka bawakan. Oh, kalau mereka menang udah jelas. Oke. Damage-nya besar ya. Jadi apa? Magic. Ya, ini dia kita udah melihat ya drafting seperti apa yang akan dibawakan di dalam game pertama. Tidak ada ruang untuk kesalahan bagi Navi jika ingin melaju ke babak playoff. Tapi sekarang menentu juga bagi EVOS bisakah mempertahankan win streak mereka. Jadi FPL Arena, mana suaranya? Let's go to the lane of down. Kita lihat di sini para pasukan dari tim Navi. Early game pressure, ingat. Mereka harus sadar damage yang mereka miliki so far early game ada di cards. Udah cukup sampai di situ, Nevin. Iya, dan Chow XP ya, berarti yang ini akan dibawakan oleh seorang Luke juga. Gangguan tadi sempat terlihat juga dari seorang Hilda. Tapi untuk mengatasi gangguan kayak gini ya Om Wawa, apa yang harus dilakukan oleh EVOS berarti buat di early-nya? Jelasnya mereka harus bisa kasih pressure lebih sih, terutama untuk Baxia ya, biar Baxia nggak terlalu cepat juga untuk bisa melantik kontes di turtle yang pertama. Karena objektif Navi ini akan berperan besar di turtle yang pertama. Mereka sangat ingin untuk mendapatkan hal tersebut. Karena mereka udah punya badan, mereka bisa setup duluan dibandingkan dengan misalnya kalau dari Suyunya yang bakal ditabrak-tabrak. Tapi Hilda berarti kuat Om untuk masuk ke area jungle untuk keganggu juga. Kalau gangguan enggak sih sebenarnya ya, karena ini Baxia. Kayak gangguan untuk Baxia bakal sangat jarang sekali. Nah ini dari Suyunya membawakan emblem assassin. Ada Swift, ada Killing Spree juga ya. Jadi memang ya mainnya biasanya kalau dari Albertnya dia bakal main nge-burst terus langsung kabur ke belakang atau nyicilin si jungle-nya lawan yang bakal diambil kan dia. Dan lihat positioning dari Luke. Cukup annoying memang. Membuka vision bagian depan. Iya. Sehingga gak bisa langsung di-ganking ya dengan gratis tadi. Iya, langsung ditutup ya untuk jalan masuk dari Navi itu sendiri. Dan nanti kita bakal lihat sih dari area objektif yang pertama akan bisa dimenangkan oleh Navi atau justru ada perlawanan dari EVOS juga. Karena sejauh ini memang berhadapan dengan seorang Chuzin jadi salah satu masalah bagi Andoryu-nya dan tabrakan ke arah Luke. Masih jauh, tabrakan ke arah Luke. Luke sadar kalau dia nggak bakal bisa ngelakuin following up. Dan untuk para pasukan dari tim EVOS, mereka juga untuk menumbangkan Baxia sendiri, butuh damage dari Albert. Oke, push-nya udah dipegang juga ya. Ada View, ada Afro yang bisa pegang kendali sekitar area map di sekitar Turtle juga. Tapi sekarang belum akan ada pembukaan yang mau dilakukan. Andoryu udah mulai mencari target selanjutnya kah? Atau ini hanya sebagai pressure tambahan aja? Karena mereka juga belum bisa mengusir Ki ya. Waduh, tapi ada informasi yang didapatkan dari seorang Cloud kali ini. Take over terhadap Turtle ini akibat Harith yang hilang dari map. Ini menandakan adanya tim fight 5 versus 4 dan itu membuat Albert mendisengage atau melepaskan rilis saja. Oke, Turtle-nya jangan sampai di fight, jangan sampai mereka dapetin poin di early. Oke, dan itu berarti keputusan terbaik buat EVOS ya Om sejauh ini? Yap, menghindari untuk tim fight di turtle yang pertama ya. Iya. Karena benar-benar pastinya Navi ngotot untuk bisa dapetin turtle tersebut. Dan secara positioning juga memang Albert masih ada di purple buff juga. Jadi ya dari EVOS-nya meskipun turtle-nya keambil, tapi dari ekonomi mereka masih cukup baik-baik saja. Dan seperti biasa, semua ke EVOS. Wow. Ingat ya, biasanya kalau semuanya ke EVOS, caster itu punya curse. Lenik. Klinik lagi. Biasanya kalau semua caster satu pilihan sama, Sebalik ya berarti? kebalikannya biasanya menang. Terakhir ke gig gitu ya? Ya, we never know, kita bakal lihat. Oke, karena untuk sejauh ini juga pergerakan dari Navi ini masih kita lihat dulu setelah keunggulan yang mereka dapatkan di awal ternyata belum bisa ngeboost untuk secara gold ya yang masih dipegang oleh EVOS juga tapi tabrakan. Mungkin bisa terjadi lagi dari Andoryu. Nah Om, biasanya kita ngeliat kalau ada Baxia ini bakal mainnya agresif, main ke arah monster jungle. Apakah ini bisa dilakukan juga di game kayak gini? Sebenarnya bisa kalau untuk Navi-nya. Tapi mereka mainnya kayaknya lebih safe dulu ya buat sekarang. Nah kita tahu dari power untuk Baxia punya mobilitas tinggi. Cepat untuk ngambilin creepnya musuh. Tapi ya positioning dari Andoryu lebih banyak untuk main di area dari jungle-nya dia. Berarti dia juga cukup respect. Dengan lawannya yang kira-kira bisa ngebalikin keadaan nih. Karena di sana kan ada Chuzin ya, jadi kalau sampai kepegang, nggak bisa kena kontrol di sana, harusnya Andoryu nggak bakal bisa kabur juga. Jadi sangat safety sekali sebenarnya untuk playstyle dari Navi sekarang. Oke. Tapi dengan Turtle yang kedua harusnya mereka udah team fight full sih. Karena ini posisinya ada di arah gold lane kan, David. Iya, bisa sih. Sangat potensial juga untuk kedua belah XP laner nanti bisa join ke area team fight juga dan itu bakal jadi lebih menarik karena secara efek CC, secara damage ini udah lumayan komplit gitu. Dari EVOS mereka punya Cloud, dari Navi mereka juga punya Harriet di tangan Zeon bergantung dengan setup seperti apa. Siapa yang bakal buka duluan karena View? Oke, tapi ternyata View di sana Sakratul Maut dipukul mundur ke arah belakang.
menandakan informasi para pasukan dari tim Navi, mereka bisa team fight dengan 4 versus 5. Tergantung apakah View akan datang kembali atau tiba-tiba dia masih punya Crimson Bacon. Ingat, melepaskan kembali Turtle, ini mendapatkan sedikit keuntungan untuk Harit di arah Goblin. Dan KIY, udah ke arah belakang, bakal coba dipasang Tsunami Slam, instant kill first blood. Di tangan para pasukan dari tim Navi, instant kill. Ingat, Mystic Gas, Kamehameha. Itu bisa memberikan damage instan untuk sekeras apapun dari Ki. Yap. Dari EVOS mereka tidak akan team fight loh ini. Iya. Kayak dalam artian adalah mereka tidak akan team fight kalau situasinya tidak menguntungkan untuk mereka. Itu yang kita pantau dari sekarang 5 menit yang berlangsung. View tahu ada Crimson Bacon di sana langsung dibuka, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan. Tapi nampak Erlan, classic duet from Erlan mengusir Zeon. Dan clear minion, that's it. Wah, tapi EVOS dapetin outer turret duluan ternyata di bagian bottom lane, Om. Yap. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ketika ada satu memang kena first blood-nya, tapi advantage yang didapatkan oleh EVOS adalah bottom turret yang terlepas. Dan itu membuat ekonominya kembali swing ya, menuju ke EVOS sendiri. Dari look-nya, satu Fury Hammer, ada Rapid Boots, dan juga ada Silence Robe di sana. Which is, kita melihat emblem tank yang dibawakan dengan Chow juga, jadi hanya akan mengandalkan sebuah Fury Hammer. Jadi seharusnya juga nantinya Luke akan berfungsi sebagai set upper ya, Oke. untuk EVOS. Dan bermain dengan Chow ya Om, ini permainan pick off kan berarti yang ingin mereka bawakan. Tapi target ke arah siapa nih yang bakal jadi paling optimal? Chow ya, kalau kita bicara soal optimal masih ke GC. Ingat, gak ada Purify untuk GC. Jadi kalau sampai bisa ditendang kena Way of the Dragon dan gak ada Mystic Gush-nya, memudahkan untuk EVOS yang lain bisa nabrak. Ya, karena PR terbesarnya masih di GC kan. Karena kita tahu sebuah setup mungkin dengan Tsunami Slam nanti itu bakal bisa pick off satu hero apapun, mau tipis, mau tebal pasti tumbang. Wah, tapi Andoryu akankah mencari target selanjutnya? Terlalu dalam kan? Mereka mau banget ini dapetin turret di alam top lane dan Mystic Waduh. Gas kombonya. Ada informasi yang didapatkan, no Mystic Gas for this time. Tadinya mereka bisa team fight untuk menuju ke arah turtle yang ketiga. Ingat, kemarin kita sudah melihat ada angka 2 turtle terlepas, tapi jangan membuat perfect turtle untuk bisa setidaknya menetralisir keuntungan lawan. Apa ini akan terjadi? Iya, turtle ketiga emang biasanya bakal jadi sangat krusial ya. Apalagi dengan power team fight yang cukup besar dari kedua belah sisi juga. Luke yang udah mulai mencari target optimal untuk bisa di follow up. Dan secara damage mungkin sejauh ini hanya Albert saja yang bakal jadi tombak utama bagi para player EVOS. Tapi bakal coba di take over. View mencoba untuk mengangkat Dragon Mission Andario. Gagal kali ini Albert mendapatkannya, tapi di belakang sana Mystic Gas dikeluarkan. GC untuk mau tapi saman fall dari Zeon membuat Albert tertik down. The baby harus tersungkur. Zeon bermain dengan cantik kali ini. Damage-nya terdeliver tanpa ada apapun yang bisa menghalangi. Dual Dragon ada Blade dan King Erlan. Berhasil bolong dari Luke. Tapi sayangnya Luke harus ter-takedown. Walaupun dia ter-takedown setidaknya freestyle dulu, bos. Oke, dan sepertinya masih akan berlanjut ya tabrakan Andoryu. Oke, tidak mau kendor-kendor. Zeon memberikan damage dari KIY yang terlalu sakit. Zeon meloncat di pagar, menarget ke arah belakang. Dan bahkan hampir ter-takedown Erlan juga View. Wah, ini untung maksimal sih untuk Navi sejauh ini. Gak cuma karena objektif perfect turtle yang bisa mereka pegang, tapi ada Albert juga yang tumbang. Ada pressure tambahan yang bisa mereka kuasai juga di area bottom lane tadi. Dan apa nih Om yang ngebuat dari EVOS tertinggal sangat jauh jadinya 2000 loh bentar lagi Ya, goalnya. menurut tadi yang membedakan ya, atau yang jadi ada gapnya tadi karena ada extra shield. Yang sempat didapetin juga dari Andoryu kan. Yang sebenarnya tadi untuk tim fightnya EVOS mereka pasti mengira mereka akan menang di sana. Karena untuk Ado Retribution, Soul Cypher Retribution dengan level yang lebih besar dibandingkan dengan Andoryu, itu bisa dibandingkan dengan Albert. Tapi ternyata masih gagal juga dan Navi, mereka sudah sangat bagus tapi masih ada lagi nih, satu winning condition untuk EVOS sebenarnya. Kalau kita lihat statistik yang Albert tadi, itu menangnya itu banyak Lord. Ya. Nah berarti sekarang Lord ini akan menjadi penentu sebenarnya, bukan dari 3 turtle tadi. Oke, jadi harus kelihatan nanti dari Lord pertama juga ya. Bener. Karena mereka udah punya damage juga seharusnya. Kalau tadi ngelihatnya harus tunggu Erlan juga kan untuk bisa menangin ke area team fight. Dan tadi ada satu upaya juga dari Ki untuk langsung target ke arah GZ, tapi ternyata nggak bisa langsung instant kill. Makanya opsi terbaik memang untuk Luke ya yang melakukan hal tersebut untuk bisa targeting ke arah GZ. Dan sekarang posisinya dari Navi, mereka harus ambil kendali dulu nih. Buset. Setiap push dengan dangerous grass map yang kita mainkan. Oke, informasi yang sangat mahal View. Tidak memiliki Crimson Bacon. Purify kali ini juga masih ada full level, tapi Lord nampaknya di dancing oleh Andoryu. Keuntungan ada di tangan Andoryu dengan tanknya. Luke bakal coba ditarget sama Afro, tapi tidak mau tinggal diam. Luke mencari tengah jalan, tapi Tsunami Slam dikeluarkan. Fokus ke belakang dengan Mystic Gas, Luke masih selamat. Targetnya berbeda, damage dari Navi ini sedikit berkurang. Tapi Zaman Force menuju ke belakang View, target utama para pasukan dari tim Navi. KIY terlihat View tertakedown dan Luke. The Way of Dragon tanpa perlu dengan damage membuat para pasukan dari tim Navi mendapatkan keuntungan.
kebingungan, lihat. 3 hero tertik dan EVOS. Sang Raja Hutan giginya udah mulai diretakkan oleh Navi. Kerugian besar, 3 player hilang. Lordnya kembali lagi lepas, tapi Albert masih mencoba lah ya untuk bisa stay di area tersebut. Siapa tahu bisa ngedapetin steal, tapi ternyata semuanya dicek dengan sangat baik. Ini Navi, mereka sangat disiplin, Om. Ya, dan Navi menutup sekarang ya untuk winning condition tambahan tadi yang bisa dipegang dengan EVOS. So ya kita bisa bilang bahwa Navi mereka super leading sekali dan di sana lah kita melihat juga kekuatan dari Terisla sendiri. Di mana Terisla ini mampu untuk nge-hold 3 pemain dari EVOS juga. Dan sangat sulit untuk bisa menyentuh mungkin ya langsung menuju ke GC. Karena GC selama masih bebas Mystic Gush ini akan menjadi ancaman terbesar untuk EVOS. Wow, tersteal oleh Albert dan bahkan kalau aku lihat EVOS targetingnya udah mulai harus tahu. Dari tadi gue ngelihat GZ kelepas mulu Mystic Gas-nya. Kalau bisa pastikan sebelum Mystic Gas kelepas, karena dia bukan pakai Purify, dia masih bisa dimakan ya, Vin. Dia masih punya, dia bisa lihat Mystic Gas-nya terlalu sakit. Karena Zeon di depan sana memberikan Summon Force, mengusir beberapa pasukan dari tim EVOS. Navi membuat para pasukan dari tim EVOS mereka harus gigit jari di Lord yang pertama. Terlalu banyak kerugian yang terhilang dari EVOS. Iya, tapi jadi satu masalah juga ya. Aku ngelihatnya ketika Luke pengen coba untuk masuk, ini ada Afro yang udah siap untuk kebuka Tsunami Slam. Jadi apapun pergerakan dari EVOS, satu player setidaknya bisa ditangkap dengan Tsunami Slam dari seorang Afro. Dan ya untuk Purify memang dipegang oleh EVOS, tapi hanya di arah Q dan juga Erlan. Jadi sisanya terutama dari Albert, Luke dan juga Ki, ini sangat bisa dimakan oleh Navi termasuk inner turretnya juga. Oh, Luka di depan sana, tapi Afro mencoba untuk tangkap siapapun Luka. Well, Dragon Andoryu tanpa kalau damage. Tsunami Slam-nya, kok nothing karena bisa merevive dari King Erlan. Gak ada cara untuk pulang, karena damage dari Zeon terlalu sakit. Mystica sebelah membuat Albert ter-take down. Navi menggila, no room for error. Memaksa mendapatkan satu buah best turret dari top lane early game pressure 11 menit EVOS. Mampukah mereka dilulatakan? KS Ratu Maut, fokus ke arah base, namun apa terjadi? Navi! Kali ini minionnya mereka habis. Harus nunggu wave lagi di arah top lane. Oke, apakah masih ada kesempatan lagi dengan wave yang juga sebenarnya keluar untuk EVOS? Wild Dragon menuju ke arah Kars. Damage dari turret terlalu cukup buat Kars take down dan Cici juga hilang. 2 tershutdown. No. Ternyata kemenangan hanya ada di depan mata tapi belum teraih oleh Navi. Oke, ini kembali lagi menjadi PR untuk Navi. Early game bisa mereka kuasai semua, tapi tinggal finishing aja yang harus bisa mereka lakukan. Tapi untuk posisi tadi, Om, apakah sebenarnya possible untuk Navi nge-end game ini? Sebenarnya belum juga ya, karena secara item mereka masih nanggungnya sama-sama nanggung. Jadi sebenarnya mungkin mundur adalah langkah yang terbijak untuk mereka bisa ambil. Tapi ya selama keunggulan masih dipegang dengan Navi masih oke juga karena outer mid turretnya masih ada kecuali diambil dengan EVOS sekarang. Oke, ini Purple juga udah dikasih ke Zeon ya. Jadi emang akan memperkuat lagi dari damage dealer untuk Navi. Karena secara itemization pun udah unggul 2000 secara individual buat Zeon. Oh iya. Wow. Nih Zeon yang bahaya sebenarnya. Tapi jangan lupa ya masih dengan menurutku di sini kerja sama tim Navi bagus banget. Mereka tahu kan mungkin dari EVOS-nya akan coba untuk ngajak adu makro gak apa-apa. Mereka juga mainnya adu makro juga. Iya. Mereka bakal main di objektif. Mereka gak main terlalu jauh gitu. Ya. Ini udah mulai diganggu lagi ya. Andoryu tadi sempat ketarik dengan Lantern Flare juga. Tapi balik lagi sih secara damage masih belum cukup buat EVOS. Mereka harus mengandalkan banget kehadiran dari Erlan berarti untuk teamfight di sekitar area Lord. Dan dengan perbedaan yang sebenarnya secara gold udah mulai ketarik lagi ya. Tadi sekitar 4.000 sekarang di 3.000 aja. Akankah View menjadi target selanjutnya? View dari tadi menjadi target tapi positioning para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka harus coba dimakan. Bakal coba dikomit ke Abro mundur ke arah belakang. Permasukan dari tim Navi. Mereka benar-benar menjaga posisi dari GZ. Karena poin utama GZ kali ini. Karena Zeon gak akan bisa bersinar kalau GZ gak mesti gas di belakang dan Retribution Andoryu. Berhasil melakukan mendapatkan Lord Erlan free hit dari belakang. Gas terlalu keras. Tidak bisa dipukul. Mundur ke arah belakang. Satu persatu KI tertinggal depan sana Albert. Gak punya damage sama sekali. Bahkan para pasukan dari tim EVOS dengan tidak kehilangan sama sekali member itu udah paling bagus untuk EVOS. Iya, dan sejauh ini berarti belum ada yang bisa memberikan gangguan ke arah Zeon maupun dari Gize, Om. Iya, kalian bisa lihat sendiri Navi untuk lini depan mereka ya. Beton semuanya. Iya, Ada tebal. Baxia, ada Terisla. 2 hero yang nggak bisa di instant juga. Dan tadi kalau kita lihat, mungkin HP dari Kars tinggal 3 kotak, 4 kotak. Tapi masih bisa reject kembali kan dengan adanya War X. Iya, dan sekarang wave ini udah mulai kedorong juga dari bagian bottom lane, dari area mid lane juga bahkan. Base rate hilang dan Abro menuju ke belakang Tsunami Slam. Luka tertinggal. Tapi lihat Andoryu ketika mau di-commit langsung di-cover dengan sangat baik oleh Zeon. Mundur ke arah belakang, KAI mencoba melakukan distraction supaya EVOS yang lain bisa melakukan clear dengan cepat menuju ke arah Lordnya.
Ya. Dua turret yang ompong di saat kondisi seperti ini, itu the best thing yang bisa mereka lakukan. Awas. Doryu, jangan lupakan, ini Cloud. Dan langsung ada Apro memberikan konsil menuju ke arah tengah, Erlan mundur ke arah belakang. Lord tidak ada, tapi lihat turret dan Tsunami Slam, terlalu early. Dan bakal dipolongnya sangat baik oleh pasukan dari tim Na'Vi. Free hit dari seorang Seon, bersinar tanpa henti, membuat Luke dan kawan-kawan kali ini mereka tersungkur di depan sana. Albert ter-takedown, Erlan mampu bertahan. Coba diusir, Luke akhirnya berhasil mendapatkan Seon dan shutdown pun terjadi. Satu persatu, 2 poin kill dapatkan oleh King Erlan. Free hit ke arah belakang, King Erlan gak boleh ter-takedown. Dia masih coba untuk menahan, mencoba mengangkat siapapun. Pasukan dari tim Na'Vi mereka nggak boleh greedy. Mereka harus mundur. 3 turret udah cukup. Wah, masih ada nyawa ternyata untuk EVOS. Yep. Mereka belum bisa ditumbangkan juga. Na'Vi terpukul mundur dengan banyaknya damage, clear power yang akhirnya bisa terlihat dari EVOS. Dan ini dia untuk replay ya. Ya, kalau kita lihat sebuah Tsunami Slam yang terlihat cukup early juga ya. Tapi ada follow up di mana Cars berhasil masuk dengan penalty zone-nya. Cuman memang yang cukup disayangkan adalah hilangnya mungkin dari damager mereka sih tadi. Untuk si Na'Vi-nya ya. Iya. Jadi lumayan kehalang juga lihat Zeon-nya. Udah gak bisa kemana-mana. Ketika Zeon-nya tumbang hanya mengandalkan GZ. Dimana kalau skill dari GZ-nya sedang cooldown gak bisa memberikan impact yang terlalu besar. Iya GZ, poinnya tuh GZ. GZ dari tadi nggak kepegang. Iya, karena udah ada upaya dari Ki juga kan. Berkali-kali itu selalu ngincer ke arah GC. Cuman ternyata ya damage output dari Na'Vi ini udah bisa banget untuk nge-takedown ke arah Hilda 5 kali bahkan. Yep. Ki harus ditumbangkan di dalam game ini dan secara damage deal. Lihat antara View dan juga GC. Dua mid laner yang emang punya pressure yang berat banget di game ini Om. Ya, tapi EVOS mereka mengejar sih. Secara ekonominya ya. Langsung. Tapi kalau secara objective wise-nya best start EVOS ini nih yang jadi PR mereka sekarang. Tapi Na'Vi mereka harus lebih bersabar sebenarnya. Ya. Jangan sampai Zeon atau mungkin dengan GZ-nya bisa ketangkap ya. Karena dari tadi kayak yang pecah tadi bounty-nya Zeon ya ini ngebuat akhirnya EVOS bisa melakukan sedikit balancing lah. Dari sisi item-item untuk mengejar ketertinggalan mereka. Oke, tapi berarti bisa kontes loh dong kalau kayak gini. Bisa banget sih, bisa pakai banget. Kontes sih saran Ya, gua. Kontes bisa pakai ya? banget. Kontes. Oke, tapi ada banyak terms and condition juga, syarat dan ketentuan yang harus diselesaikan oleh EVOS. Kalau misalnya benar-benar ingin melakukan kontes, yang pertama Wavinian yang harus dijaga, kemudian targeting. Oh Erlan, untungnya kali ini lihat di sana masih ada Roscoe Meteor menyelamatkan Erlan. Hampir saja Erlan di all in. Informasi dapatkan karena Mystic Gas. Apakah bakal coba digerogoti oleh pasukan dari tim EVOS? EVOS harus membuat Na'Vi tidak satu target. Lord bakal coba dikecoh. Look Erlan di depan sana. Puriman yang hilang. Instant kill. The Wild Dragon tanpa volume of damage terhadap seorang JC hanya membuat sia-sia. Initiate yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Bahkan Luke gak bisa bertahan dengan damage yang terlalu besar dari Seon. Lord didapatkan. Ada pemasukan dari tim EVOS kah? Ya, EVOS? Dapat Lord dia. Really? iya dapat Lord. Oh my god, nafas. Tapi kalau mereka nggak boleh wiper. Albert! Mencoba di-commit tapi Albert masih bisa bertahan. Masih ada Immortality. Pure tertakedown dan The Baby. Masih mencoba untuk mundur. Dengan adanya Lord yang muncul dan Kaya tumbang, mereka nggak akan cukup lama waktunya. Albert gak punya damage yang cukup. Tapi King Erlan menuju Ada 5 Erlan. detik ke lane outdown. Oke, wave dari bagian bottom lane sebenarnya ada juga dan masih dengan 5 player penuh untuk Na'Vi. Ayo, The Baby! Langsung diangkat dan Tsunami Slam. Bakal coba di all in. Immortality-nya pecah, tapi gak bisa bertahan.